Anda kembali menyaksikan Nusantara Malam pemirsa saat pengukuhannya sebagai Guru Besar Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Kristen Indonesia atau UKI, Profesor Marina Silalahi menyebut salah satu senyawa tanaman sambiloto ternyata dapat menyelamatkan manusia dari pandemi COVID-19. Menurut Profesor Marina Silalahi, penelitian lanjutan terkait kandungan senyawa bioaktif tanaman sambiloto dapat dilakukan untuk mendapatkan standarisasi di seluruh produk sambiloto. Dan pemirsa, untuk lebih memahami hal ini, kita telah bersama Profesor Marina Silalahi. Dan inilah Dialog Nusantara Malam. Halo, selamat malam Prof. Marina. Selamat malam, Pak. Bagaimana kabarnya, sehat? Puji Tuhan sehat, Pak. Sehat, baik. Terkait dari penemuan yang telah didapatkan oleh Profesor ini mengenai penemuan ini, apa dasar filosofi penggunaan obat tradisional sebagai obat COVID-19 mungkin bisa dijelaskan dan seperti apa temuannya dan jenis tanaman seperti apa sih yang dihasilkan? Silakan, Prof. Nah, terima kasih. Mungkin saya klarifikasi ya. Saya bukan menemukan suatu senyawa yang dari sambiloto untuk mengatasi COVID, tapi saya menyatakan adalah bahwa sambiloto itu adalah salah satu tanaman yang diyakini memiliki kandungan senyawa aktif yang bisa mengatasi pandemi COVID. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara Thailand pada tahun 2000 sampai sekarang mengandalkan bahwa sambiloto itu adalah sebagai salah satu tanaman yang mereka gunakan untuk mengatasi pandemi COVID. Lalu saya menelusur, ternyata bahwa mereka itu diangkat dari kearifan lokal masyarakat Thailand, bahwa sambiloto itu merupakan tanaman esensial yang digunakan untuk mengatasi flu, sehingga mereka beranggapan bahwa flu tidak berjauh dengan COVID, maka mereka menggunakan itu sebagai obat utama. Nah, yang mau saya katakan adalah bahwa kita Indonesia kaya akan kearifan lokal. Boleh dikatakan dua kelebihan Indonesia dibandingkan dengan negara lain, yaitu keanekaragaman etnis dan keanekaragaman hayati. Nah, kedua keanekaragaman ini dikembangkan akan menghasilkan kearifan lokal yang sangat tinggi. Nenek moyang kita dulu telah mengembangkan banyak kearifan lokal, termasuk di bahan pangan, mitigasi bencana, dan salah satunya itu adalah untuk mengatasi berbagai penyakit. Nah, khusus mengenai berbagai penyakit, nenek moyang kita dulu sebenarnya sudah mengembangkan berbagai manuskrip kuno, yang mungkin salah satu yang terkenal adalah lontar usada. Nah, lontar usada dan juga jampi-jampi Jawi itu ditulis ketika zaman Majapahit. Nah, ada kecenderungan manuskrip-manuskrip itu cenderung ditinggalkan karena dianggap kuno. Padahal di situ menurut dugaan saya sudah tertulis resep-resep yang digunakan, yang kemungkinan besar dapat mengatasi pandemi COVID. Nah, namun boleh dikatakan resep itu tentu tidak dikatakan langsung adalah mengatasi pandemi COVID, tetapi itu dikatakan kita mempelajarinya, yaitu adalah gejala-gejala yang dituliskan oleh nenek moyang kita yang mirip dengan pandemi COVID. Misalnya adalah ada demam, kemudian ada sesak napas, kemudian ada batuk. Jadi ada 3 kriteria ini mungkin yang kita gunakan sebagai cara untuk menelusuri resep tersebut. Nah, pada zaman dahulu itu, terutama di Jawa itu sebenarnya masyarakat itu atau setiap rumah boleh dikatakan mengembangkan suatu kearifan lokal, di mana di dalam rumah itu biasanya ada laci-laci yang berisi simplicia, tanaman obat yang dikenal itu namanya dengan botekan. Jadi ketika ada satu penyakit, maka anggota keluarga akan membuka laci tersebut, kemudian menggodoknya, kemudian meminumnya sesuai dengan fungsi masing-masing tanaman. Namun Baik.
di setiap keluarga juga biasanya ada resep-resep khusus. Di situ akan biasanya dituliskan adalah bagaimana cara penyajiannya, bahan-bahan apa aja yang dibutuhkan, berapa dosis yang digunakan. Jadi, nah, itu yang saya maksud. Jadi sebenarnya dugaan saya bahwa itu ada mungkin saja di dapur kita, mungkin saja di museum kita, tapi kita boleh dikatakan melupakan kearifan lokalnya kita. Boleh dikatakan juga bahwa Indonesia itu kaya akan keanekaragaman tumbuhan, menempati kedua ya dibandingkan dengan Brazil. Pasti itu Tuhan selalu udah ciptakan, biasanya ada penyakit, ada juga Baik. yang untuk mengatasinya. Terkait Mungkin seperti Sambiloto itu. ini seperti apa Prof? Berapa persen pengaruhnya yang dihasilkan untuk bisa melawan COVID-19 khususnya gejala-gejalanya bisa diatasi dengan tumbuhan ini Prof? Nah, jadi dari penelusuran yang saya temukan, memang kalau khusus untuk kearifan lokal Indonesia, ada beberapa tumbuhan yang banyak digunakan untuk mengatasi influenza dan batuk. Jadi boleh dikatakan adalah ada dua prinsipnya itu yang mungkin sangat potensial sebagai anti COVID itu adalah tumbuhan yang dapat mengatasi infeksi saluran pernapasan seperti flu dan batuk, dan tumbuhan yang berfungsi sebagai imunomodulator atau meningkatkan sistem imun. Nah, Baik. kemudian ada beberapa tumbuhan yang akrab dengan kita sebagai untuk obat influenza yang oleh nenek moyang kita, diantaranya adalah sambiloto dan juga kencur. Nah, juga tumbuhan juga yang digunakan untuk pandemi COVID itu adalah yang tumbuhan yang dapat untuk meringankan atau melancarkan sistem pernapasan. Tumbuhan ini biasanya adalah tumbuhan yang kaya akan essential oil atau minyak-minyak asiri. Ini gampang kita kenali dengan aromanya. Baik. Sehingga biasanya kalau kita agak flu, kita biasanya mencium seperti peppermint, tapi di negara kita yang kearifan lokal kita adalah kencur. Jadi itu dicium sehingga akan memberikan pernapasan itu seperti lebih lancar. Nah, Baik. juga dalam perjalanan penelitian di etnis Batak juga, mereka untuk melancarkan kalau ketika flu atau ketika badan tidak enak atau kayak pegel, mereka mengembangkan sauna. Nah, Baik. sauna itu didasarkan itu adalah minyak asiri tadi yang dapat meringankan atau memperlancar pernapasan, seperti itu, Pak. Baik Prof, sebenarnya menarik sekali untuk kita bahas lebih lanjut, akan tetapi terkena keterbatasan waktu. Mohon maaf untuk perbincangan kita dibatasi oleh waktu untuk di Dialog Nusantara malam hari ini. Terima kasih juga atas kesempatannya Prof Marina. Sehat selalu dan selamat malam Prof.